Dukungan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dengan surat rekom oleh Ketua DPD Nasdem Jember. Dalam acara konsolidasi pengurus DPD Partai Nasdem menegaskan akan mengusung pasangan Hendy Siswanto dan Gus Firjaun dalam gelaran pilkada tahun ini dan meminta seluruh kader partai untuk mensukseskan kedua pasangan tersebut. Usai konsolidasi melalui konferensi persnya, Hendy Siswanto mengaku semakin bersemangat mengikuti gelaran pilkada tahun ini menyusul rekom dari Partai Nasdem Jember. Dan ke depan Hendy juga berharap seluruh partai di Jember bisa mendapat dan mendukung dirinya bersama Gus Firjaun. Hendy juga mengutarakan sampai hari ini dirinya mengaku telah mendapatkan lebih dari 10 kursi dari 3 partai yang telah memberikan rekom pada dirinya, yakni 8 kursi dari Partai Nasdem, 2 kursi dari Partai Demokrat, dan 1 kursi dari Partai Berkarya. Kami jawab, terus terang dari pertama kami ikut pilkada ini, dan pilkada ini kami punya semangat yang utuh. Bagaimana semangatnya itu? Kami ingin mendapatkan seluruh partai yang ada, karena kami meyakini dan apabila kami maju, ini adalah konsep head to head, itu adalah konsep yang paling tepat untuk pilkada Jember. Kenapa? Karena kami harus melawan dengan petahana yang masih ada 1 kali periode, dan ini menjadi komitmen kami. Dan saat ini alhamdulillah kami sudah mendapatkan kepercayaan dari Nasdem, dan kami sudah mendapatkan rekom dari Nasdem. Dan ini merupakan kepercayaan besar buat kami, dan ini pemicu dari bahwa saya pasangan Haji Hendy dan Gus Firjaun ini dipercaya oleh partai, apalagi yang sekelas Nasdem yang partai cukup bisa dibanggakan di negeri ini mempercayai kami. Tentunya dengan adanya ini ada cikal bakal partai-partai yang lain yang akan ikut bergabung dengan kami. Yang kedua, kami sudah lengkap hari ini, kami malah melebihi dari minimal 10. Kami sudah mendapatkan dari Demokrat 2 kursi, dari Berkarya 1 kursi, dan dari PAN 2 kursi. Ini sudah cukup dari kami. Namun kami tetap berjuang sampai akhir nanti, dan kami rencanakan nanti deklarasi kami di akhir bulan ini, dan diharapkan seluruh partai yang ada, 11 partai itu semua bergabung dengan kami. Yang kedua, tentang tadi pertanyaan dengan visi misi, kami sederhana visi misinya. Tadi yang disampaikan oleh Gus Firjaun pada saat sambutan tadi, bahwa kami akan mengembalikan hak masyarakat Jember yang sebenarnya, kita akan kembalikan kepada mereka, kita normalkan kembali Jember, apa yang mereka yang harus miliki, apa yang mereka harus terima, itu harus kita kembalikan kepada ranahnya sesuai dengan aturan yang ada. Ini untuk menormalisasi saja di Jember ini tidak mudah, dan itu akan kami lakukan dengan cepat dan cepat. Dan sedang visi misi kami sederhana, ada 3. Kami akan mengentaskan pengangguran, yang kedua sembako murah, yang ketiga infrastruktur. Sementara itu, Wasekjen DPW Nasdem Jawa Timur, Niko Ainul Yakin menegaskan, Nasdem sudah final mendukung Hendy Siswanto dan Gus Firjaun dalam Pilkada Jember. Dari Ketua DPD, kemudian kami juga tegaskan di situ bahwa secara de facto Nasdem sudah selesai untuk Haji Hendy dan Gus Firjaun. Ya, secara de jure itu terkait dengan administratif dan hal-hal yang bersifat teknis. Itu nanti akan diserahkan secara langsung oleh Ketua DPD kepada calon Bupati dan Wakil Bupati, Kakak Hendy Siswanto dan Kakak Firjaun. Saya kira itu. Terima kasih. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. 5 ahli waris kecelakaan lalu lintas di Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Jember, langsung menerima santunan jasara harja sebesar 50 juta rupiah per orang yang meninggal dunia. 5 ahli waris masing-masing atas korban Batrisa, Susiatun, Rizky, dan Muntori asal Jember, dan 1 lagi asal Banyuwangi bernama Deki. Mereka seluruhnya adalah pengendara sepeda motor yang terlindas truk Fuso akibat remblong di jalan jurusan Banyuwangi, Jember. Penyerahan dilakukan oleh Bupati, Jasara Harja, dan Satlantas Polres Jember. Ahli waris terlihat bersedih saat penyerahan simbolis tersebut. Bahkan 1 ahli waris merupakan seorang istri yang mengandung putra pertamanya yang baru berusia 2 bulan kandungan.
Menurut Faidah, pemberian jasara harja ini diharapkan dapat memberikan semangat bagi keluarga almarhum untuk melanjutkan hidup mereka. Selain itu, Bupati juga akan memberikan bantuan berupa rombong bagi usaha jajanan yang tengah dirintis oleh istri almarhum Rizky Kurniawan. Salah satu ini keluarga besar dari Satpol PP Pemkab Jember yang putra pertamanya meninggal dalam tugas mencari nafkah dalam perjalanan bekerja, dan baru menikah 3 bulan dan meninggalkan istri yang sedang hamil 2 bulan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dosa-dosanya dan menerima seluruh amal ibadahnya, dan mudah-mudahan santunan ini sebesar 50 juta dapat memberikan semangat kepada ahli waris istri yang sedang mengandung anaknya 2 bulan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk keluarga. Seperti diberitakan sebelumnya, pada tanggal 13 Agustus 2020, peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Sempolan, Kecamatan Silo. Truk pengangkut kedelai yang diduga mengalami remblong melaju tak terkendali saat melintasi jalan menurun lalu menabrak truk pengangkut air mineral, sehingga terbalik dan juga 6 unit sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, 5 orang tewas bergelimpangan di jalan serta sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka dan patah tulang. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah anggota Kodim 0824 Jember dilibatkan dalam giat operasi masker ini. Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan masker langsung diberhentikan di depan Makodim Jember. Petugas langsung memberikan sosialisasi dan juga pemahaman tentang pentingnya memakai masker untuk memutus mata rantai COVID-19. Meski hampir setiap hari dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya pemakaian masker, ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami anjuran tersebut. Tampak puluhan pengendara kendaraan bermotor tidak memakai masker saat beraktivitas. Kasdim 0824 Jember Mayor Infanteri Sampak yang memimpin langsung giat menjelaskan bahwa giat operasi masker ini merupakan kelanjutan program pemerintah dan Kodam 5 Brawijaya untuk mensukseskan gerakan jutaan masker untuk masyarakat sebagai langkah untuk memutus mata rantai COVID-19 di Jember. Sanksi persuasif pun diberlakukan kepada masyarakat yang melanggar. Selain itu, anggota Kodim yang baru bertugas juga memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya masker selama beraktivitas. Dalam operasi masker kali ini, anggota Kodim 0824 Jember juga membagikan 400 masker gratis kepada warga yang tidak memakai masker saat berkendara. Perintah dari Komando Atas dalam ini adalah Kodam, Korem. Ya, ini saat ini kita kolapi dan implementasinya saat ini yang sudah ke berapa, dan hari ini lebih dari 400 ya, 400 masker sudah kita berikan pada masyarakat. Di masyarakat ini ada juga yang kurang memahami. Nah, ini perlu adanya pemahaman sehingga masyarakat mematuhi ini perintah dari pemerintah, maupun nantinya ada instruksi Presiden nomor 6 itu tahun 2020. Nah, ini perlu kita sosialisasi sehingga masyarakat mematuhi. Walaupun demikian tetap kita akan melaksanakan secara persuasif. Tapi kalau yang kebangetan ya kita tetap nanti sesuaikan dengan regulasi, ada sanksinya juga. Dari data yang dirilis Dinas Kominfo, kasus positif COVID-19 di Jember mencapai 476 orang dengan kesembuhan sebanyak 395 orang dan meninggal 19 orang. Dari Makodim 0824 Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Penyelidikan tragedi kecelakaan maut yang menewaskan 5 orang dan 5 orang luka-luka di Desa Sempolan, Kecamatan Silo pada Kamis 13 Agustus 2020 lalu terus berlanjut dan melibatkan banyak pihak. Dengan kedatangan Ahmad Wildan, investigator senior dari Komite Nasional Kecelakaan Transportasi atau KNKT ke Jember, pihaknya memaparkan hasil sementara investigasi diduga kuat penyebab kecelakaan lantaran remblong sebagai akibat dari kesalahan prosedur mengemudi. Di samping itu, truk Fuso mengangkut beban berupa kedelai seberat 16 ton melebihi kapasitas seharusnya maksimal 6 ton. Berat muatan hampir 3 kali lipat dari daya angkut kendaraan. Saya nggak mampu saya. Jadi masalahnya di sini nggak ada waktu nih. Berapa lama dinahan itu loh.
tadi saya katakan kan ada gerak rotasi. Berapa lama kampas ini mampu menahan tromol, kalor yang dihasilkan. Jadi masalahnya adalah di kalor yang dihasilkan itu besar atau kecil. Makin kecil maka dia akan mudah, nggak begitu. Tapi kalau kalor yang dihasilkan besar, dia nggak kuat nih, lama. Jadi masalahnya bukan di gaya, tapi adalah kemampuan menyalurkan panas tadi. Di sini energi potensial sama energi kinetik berubah menjadi energi kalor, energi panas. Nah, panas ini numpuk di kampas nih. Sekarang kita berkata kemampuan kampas ini buang panas dengan perubahan kayak ini. Lebih cepat mana nih? Kalau ternyata lebih cepat dari perubahan energi ini, ya udah bablas sudah kampas remnya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang terlihat di Bank Indonesia cabang Jember ini, banyak warga yang mengantri untuk menukar uang dengan pecahan edisi kemerdekaan 75.000. Namun Bank Indonesia hanya memperbolehkan perharinya 150 orang saja. Hal ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Kepala Bank Indonesia cabang Jember Hestu Wibowo menuturkan animo masyarakat selama 2 hari terakhir cukup tinggi. Kuota 150 orang per hari selalu terpenuhi. Mengenai mekanisme penukaran uang baru ini, Bank Indonesia cabang Jember akan melayani penukaran uang baru tersebut terhitung sejak 18 Agustus hingga 30 September. Uang baru pecahan 75.000 ini merupakan legal tender atau alat pembayaran yang sah. Jadi bisa dipergunakan untuk pembayaran yang sah sesuai hukum yang berlaku. Selain untuk mensyukuri kemerdekaan Indonesia yang ke-75, uang baru ini juga sebagai simbol kedaulatan negara serta sebagai wujud kemerdekaan untuk masyarakat Indonesia. Uang 75.000 adalah berlaku sebagai legal tender atau alat pembayaran yang sah. Artinya kalau teman-teman misalnya nanti sudah dapat uang 75.000, tiba-tiba pengen belanja gitu ya, kok di ruang dompet saya cuma 75.000 yang uang khusus ini. Monggo silakan tetap berlaku untuk sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi secara hukum di negara NKRI ini dimanapun uang rupiah yang 75.000 tetap berlaku sebagai alat pembayaran sah secara legal. Dari Bank Indonesia, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Tanaman hortikultura jenis kubis milik warga desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu ini terserang hama kleper atau ulat yang bisa menyerang daun dan buah, sehingga tanaman kubis menjadi busuk. Kondisi sayur yang rusak ini tentu tidak akan laku dijual ke tengkulak, sehingga petani memilih tidak melakukan panen karena hanya akan menambah biaya tenaga kerja. Selain kubis, tanaman jenis sawi dan brokoli juga terserang hama tersebut. Akibatnya petani gagal panen dan merugi puluhan juta rupiah setiap hektarnya. Menurut Eka Purwati, petani asal desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, lahan tanaman sayur yang terserang hama mencapai 100 hektar lebih. Menyerangnya itu awalnya dari kelapar dulu ya Pak. Kelapar itu menetas, nanti jadi telur. Telurnya itu akan jadi ulat. Itu. Jadi prosesnya itu cepet banget. Itu penyerangnya di bagian apa saja? Daun Pak. Nanti daunnya yang diserang akhirnya nggak bisa ada pembuahan. Dari pembuahan gitu ya? Petani akhirnya gagal panen. Kurang lebihnya ada 100 hektaran lebih Pak. 100 hektaran lebih itu? Yang dibongkar. Karena udah diprediksi gagal panen, udah nggak bisa untuk dilanjutkan lagi. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang dilakukan para akademisi Politeknik Negeri Jember ini yang memanfaatkan lahan kritis dengan menanam tanaman produktif. Selain untuk dinikmati sendiri, penanaman ini juga sebagai pembelajaran mahasiswa Police untuk berkreasi dan melakukan teknik penanaman saat cuaca ekstrim. Bertempat di kebun inovasi Police, para akademisi mencoba menanam tanaman buah jeruk di lahan kritis dan cuaca kemarau. Dengan teknik yang benar, dipercaya tanaman apapun masih bisa tumbuh subur meski cuaca yang tidak mendukung. Tak hanya jeruk, di lahan milik Police ini juga banyak berbagai macam tanaman tropis seperti tanaman minyak kayu putih, merica, lada, bawang merah, semangka, melon, serta masih banyak tanaman tropis lainnya. Dengan bukti tumbuh suburnya tanaman tropis ini diharapkan bisa menjadi referensi mahasiswa yang nantinya berkecimpung di dunia pertanian. Yang tidak produktif, tentunya kita akan persiapkan berbagai tanaman yang memang secara
sesuai dengan kelayakan, baik itu kondisi tanah dan ataupun iklim lingkungannya cocok. Salah satunya adalah tanaman koleksi yang memang di lingkungan tersebut sulit dan jarang diberdayakan. Di Poli J perlu saya sampaikan ada beberapa tanaman koleksi yang di Kabupaten Jember dan sekitarnya tidak tersedia. Salah satunya adalah tanaman minyak kayu putih, kemudian tanaman merica, kemudian lada atau lada, dan beberapa tanaman-tanaman yang lainnya yang kira-kira bagi adik-adik mahasiswa sangat penting untuk kemudian kita kenalkan. Dalam waktu dekat, Poli J juga akan membuka edwisata yang terbuka untuk umum, yang diharapkan bisa menjadi referensi dan manfaat bagi masyarakat luas mengenai bercocok tanam yang benar di segala musim dan cuaca. Dari Politeknik Negeri Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dari sumber Kejaksaan Negeri Jember, Sekda Mirvano datang sendiri memenuhi panggilan sekitar pukul 11 siang. Mirvano langsung dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Jember. Saat penyidikan, Mirvano mengaku dihadirkan sebagai saksi dan dicecar 15 pertanyaan oleh penyidik terkait kedekatannya dengan tersangka Abdul Haki, mantan Kades Sumber Salak yang diduga melakukan penyelewengan dana dengan nilai kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah. Saat dikonfirmasi, Mirvano menjelaskan bahwa nama dirinya dicatut dalam kasus ini sebagai personal garansi atas nama bantuan-bantuan dan dana desa tersebut. Mirvano pun membantah mempunyai hubungan khusus dengan tersangka Ahmad Baihaqi, sehingga dirinya tidak tahu menahu mengenai pemakaian dana desa yang diduga digunakan tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya, usai diperiksa selama 4 jam, Mirvano langsung bergegas meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Jember. Kalau terkait dengan Bapak ini jadi kemungkinan besar nih mantan Kades ini ada dengan seseorang yang kebetulan orang ini baik dengan saya. Ya. Mungkin di PHP ya. Mungkin di PHP, tapi di situ mencatut nama saya. Oh, ya. Iya. Jadi saya jelaskan hubungan saya dengan mantan Kades, hubungan seseorang yang sangat menyebutkan namanya. Jadi intinya orang ini apa juga pejabat atau PNS? Enggak, bukan. Masyarakat biasa. Jadi intinya nama saya dicatut. Jadi ya. Oke, cukup ya. Terkait pencatutan nama sendiri Bapak seperti apa? Ya, nama saya dipakai untuk personal garansi untuk bantuan-bantuan. Sementara itu, Kasih Intel Kejari Jember Agus Budiarto menuturkan status Sekda Mirvano ini masih sebatas saksi untuk pengembangan kasus korupsi mantan Kades Sumber Salak yang sebelumnya sudah ditahan. Saksi. Tupoksinya seperti apa Pak Mirvano dalam kasus tetap? Kalau substansi pemeriksaan tadi ini merupakan masih ini ya dalam menyidik ya. Jadi mungkin belum bisa untuk diungkapkan pada pengadilan. Kaitannya Mirvano dengan kasus ini? Ya itu makanya kan substansi lagi itu kan. Pak, berarti ini Pak Mirvano ini pejabat pertama yang dipanggil setelah tersangka didapatkan ya? Iya. Untuk saksi ya? Iya. Dari Kejari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kelompok Tani Emas Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan mulai mengembangkan budidaya tanaman kaisim atau yang biasa disebut sawi manis seluas 10 hektar. Budidaya sawi manis ini bukan dijual untuk memenuhi kebutuhan sayur, namun diperuntukkan untuk benih atau pembibitan yang bermitra dengan perusahaan. Untuk menghasilkan bibit sawi manis dibutuhkan waktu 60 hari untuk kemudian bisa dipanen. 1 kilogram bibit dijual dengan harga Rp40.000. Dengan harga jual bibit semahal itu, para petani tentu lebih diuntungkan dibanding menjual sayur kaisim yang siap dikonsumsi karena harganya justru anjlok, bahkan tidak laku di tingkat petani. Bijinya Pak, nanti ini biji. Biji-biji ini ya. Jadi kalau masa sayuran usianya kan sekitar 20-25 hari. Kalau dibijikan paling perkiraan 1 bulan lah, jadi mundur sampai usia 60-an hari baru bisa dibuat biji. Dibuat biji. Ini kan standar Pak.
Tapi kalau dibandingkan dengan kondisi yang saat ini yang seperti sekarang ini ya jauh di atas sayur lah. Bandingannya kalau sama standar ini bisa kita bandingkan dengan jagung. Standarnya jagung, sawi umur pendek, jagung umurnya agak panjang. Dari Wuhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sebagai bentuk pengabdian masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jember bekerja sama dengan Kemendikbud membangun sebuah jembatan untuk warga desa Sukogidri, Kecamatan Ledok Ombol. Uniknya, kerangka beton jembatan ini terbuat dari bahan bambu sebagai aplikasi dari riset yang dilakukan oleh Dr. Mukhtar. Adapun jenis bambu yang dapat digunakan menjadi balok beton adalah jenis bambu petung dan jenis bambu ori. Karena kedua jenis bambu tersebut memiliki ketebalan dan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan jenis bambu yang lainnya. Adapun metode yang digunakan untuk membuat balok beton dari bambu diantaranya, potongan bambu direndam selama 20 hingga 30 hari menggunakan air dengan tujuan membuang saripati agar tidak terserang serangga pemakan kayu atau nonor. Selanjutnya, dilakukan proses penjemuran dengan tujuan mengurangi penyerapan air yang tinggi atau absorpsi di udara bebas hingga 15%. Setelah itu dilakukan penggerusan bagian dalam bambu sekitar 40% atau disesuaikan dengan kebutuhan. Dan tahapan yang terakhir adalah pelapisan menggunakan kedap air yang bertujuan untuk meminimalisir absorpsi pada bambu. Setelah dilapisi dengan lapisan kedap air, diamkan beberapa saat hingga setengah mengering, lalu dimodifikasi bambu tersebut dengan pasir guna mengurangi tingkat kelicinan bambu. Karena pada dasarnya, kerangka balok bambu pun memiliki dua jenis, yakni jenis polos dan jenis ulir, di mana jenis ulir dinilai lebih kuat dibandingkan dengan jenis yang polos. Selain biaya operasional, pembuatan balok beton bambu bisa lebih murah antara 40% hingga 60% dibandingkan dengan beton baja. Penggunaan balok bambu pun memiliki keunggulan, yakni daya elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan balok beton baja yang tidak dapat kembali setelah mencapai batas beban maksimal. Sehingga penggunaan balok beton bambu sangat cocok digunakan pada bentang bangunan kurang lebih 3 meter, sehingga lebih memiliki daya tahan yang baik terhadap penyerapan energi gempa. Daerah sini menjadi daerah yang maju, dari daerah yang terisolir, kemudian kita mengenalkan bahwa pendidikan itu penting, sehingga masyarakat sini akan menjadi terbuka, kemudian ya terutama Universitas Jember akan mempelopori hal ini, sehingga masyarakat di sini bisa berpendidikan tinggi begitu dan ekonominya meningkat, terutama itu sama-sama. Satu jembatan yang sangat langka sekali karena menggunakan bambu dan juga yang kedua sangat membantu masyarakat Sukogidri antara dusun Sumur Nangka dengan dusun Kerajaan. Terpaut jauhnya kurang lebih 2 kilo. Lah, secara ekonomi sangat membantu sekali. Kadangkala di sini hilir mudik kendaraan, bayangkan kalau 100 kendaraan sudah berapa untuk hemat bahan bakarnya. Yang kedua, secara ekonomi dengan adanya jembatan ini, dengan dibukanya jembatan ini, nilai harga tanah aja sudah sangat melonjak. Satu contoh, di sebelah kami kanan kami ini awalnya mau dijual 30 juta, sekarang ditawar 50 juta, sudah tidak dikasihkan. Dari Ledok Ombol, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, banyak cara dilakukan untuk menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu kafe yang ada di Jember. Kita akan melihat bagaimana keseruan dan juga keunikan dalam rangka perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini. Langsung saja pemirsa, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Bertempat di Esplanade Cafe Kaliwates Jember, puluhan klub pecinta anjing sewilayah Tapal Kuda berkumpul untuk mengikuti lomba ketangkasan anjing. Giat ini merupakan salah satu cara pecinta anjing untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Berbagai jenis lomba digelar bagi para anjing seperti lomba makan kerupuk, lomba lari come to me, serta lomba outfit.
Tampak berbagai jenis dan ukuran anjing mengikuti lomba ini, dari jenis poodle, Siberian Husky, Bulldog, Golden Retriever, Beagie, serta banyak jenis anjing lainnya. Keseruan lomba juga terlihat dalam acara ini. Tingkah laku lucu para anjing membuat acara menjadi meriah. Pasalnya, lomba yang dipertandingkan membutuhkan konsentrasi dari anjing-anjing yang ikut lomba. Gaby, salah satu peserta dari Banyuwangi, mengaku senang mengikuti lomba ini. Selain untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, lomba ini juga sebagai ajang silaturahmi antar pecinta anjing di wilayah Tapal Kuda. Saya sangat mendukung karena salah satunya buat refreshing anak saya, si Mogi. Biar dia juga terkadang binatang pun seperti kita ya, ada jenuh, boring, atau dia suka jalan-jalan. Kebetulan sosialisasi juga dengan yang lain. Sementara itu, pihak panitia mengaku lomba ini sebagai bentuk untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan dan diikuti puluhan klub dari Jember, Banyuwangi, dan Probolinggo. Animo peserta pun sangat tinggi karena bisa menjalin komunikasi antar pecinta anjing, dan yang utama, kegiatan lomba ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang satwa anjing, bagaimana merawat dan mencintai anjing dengan baik. Kita dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-75, jadi kita merayakan acara ini dengan cara yang lebih unik. Salah satunya dengan acara lomba-lomba khusus untuk anjing-anjing. Kita melibatkan dari K9 karena nanti ada pelatihan juga dari K9. Jadi kalau dari klubnya kami sih Fando Community Jember, ada juga tamu dari Banyuwangi Dog Lover dan Probolinggo Dog Lover. Kita untuk kelas lombanya ada 3 kelas ya. Jadi untuk kelas small, kelas medium, dan kelas large breed. Jadi kelas small itu seperti ini. Ini toy poodle ini termasuk kelas yang small. Nanti ada yang medium breed dan ada yang large breed seperti yang di belakang ini. Selain lomba, dalam acara ini turut dilakukan pelatihan kila dan peragaan kepatuhan. Pemirsa, demikian tadi keseruan dan juga keunikan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Semoga dari liputan kali ini dapat bermanfaat bagi Anda, menginspirasi Anda, dan lebih mencintai hewan. Saya Fantari Yudis Adi dari Esplanade Cafe melaporkan.